Ya pemirsa, penyanyi Anggun siap menyapa para penggemar di Indonesia dengan gelaran konser tunggal bertajuk Enchanting Anggun and Friends. Dalam konser yang digelar pada Minggu 28 Juli, Anggun akan membawakan lebih dari 20 lagu bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama. Dan berikut wawancara eksklusif Herjuno Syaputra dengan Anggun. Pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini kami diberi kesempatan untuk berbincang dengan sosok yang kalau saya personal, walaupun bukan di generasinya, tapi saya sangat one of my favorite musician to look up to. Jadi ini salah satu musisi Indonesia yang jadi benchmark ya, jadi mercusuar untuk banyak musisi tanah air, Asia bahkan dunia ya. Beliau sosok yang juga punya rasa cinta yang luar biasa terhadap Indonesia. Di tiap karyanya ada nafas Indonesia. Entah itu gamelan, entah itu puisi, entah itu ya lirik dan tadi gerakan. So ladies and gents, please welcome your snow on the Sahara, the beautiful Anggun. Terima kasih. Panjang ya tadi monolognya. Mbak Anggun, this is my first time bertemu secara langsung, tapi secara virtual dan konser sudah berkali-kali nonton. Satu hal yang saya notice, Mbak Anggun itu senyumnya sumringah. Apalagi pulang saat ini. Dan selalu happy tiap pulang ke Indo, pastinya kan. Apa yang membuat kunjungan kali ini membuat Mbak Anggun mungkin ada terasa, ya kita tahu akan ada konser, ada hal lain. Sebenarnya aku sering pulang ke Indonesia untuk ya biasalah keluarga dan tapi kali ini ya bedanya itu pulangnya tuh dengan satu misi karena kan udah lama nggak buat konser tunggal. Terakhir kali konser tunggal ya tahun 2000 sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Nonton dong. Iya, katanya kamu nonton, makasih. Aduh, seleranya bagus. Oh baik, pastinya. Iya, jadi kali ini balik untuk membuat konser lagi. Kepinginnya tuh setiap 5-6 tahun bisa membuat satu konser tunggal. Karena kasihan fans juga yang setiap kali tuh selalu kapan sih buat album baru, kapan sih kesini lagi, kapan sih gitu. Nah aku kan kadang nggak punya jawaban yang tepat karena kan sekarang ini apalagi aku tuh lagi membuat banyak proyek, banyak hal, banyak ceritanya tuh mendiversifikasikan diri juga, nggak melulu di musik. Dan acting loh kemarin di Cannes Confidential something. Confidential ya, dan aku juga sekarang lagi akan main film Indonesia. Oke. Iya. Baik. Jadi ternyata Mbak Anggun gini, membuka untuk pilihan-pilihan lainnya. Karena kan dulu bernyanyi sempat katanya nih ditawarin Bond Girl. Betul. Terus ditolak. Iya. Karena pertama waktu itu umurku masih 24 tahun. Aku tuh lagi serius-seriusnya di musik. Dan aku pikir, kenapa sih? Wong, bukan karena tiba-tiba kita ada terkenal dikit, terus tiba-tiba bisa bikin. Nah itu dia. Aku tuh nggak ngerasa bahwa aku tuh bisa legit di situ, bisa profesional dan bisa memberi semaksimal mungkin. Karena pada saat itu nggak bisa acting, nggak menarik untuk belajar acting. Itu yang Mbak Anggun rasa? Iya, dan aku pikir juga ini kan banyak loh aktris-aktris yang nunggu dapet tawaran job gitu. Maksudnya tiba-tiba aku dengan bangganya atau dengan sombongnya, oke ini buat gue gitu. Kan yang enggak. Berarti dengan kata lain ketika Mbak Anggun sekarang di 2024 mencoba banyak hal, masuk acting. Berarti kita bisa bilang bahwa people change. Iya. Somehow ya. Iya, dan memang harus kan. Kita kan harus berevolusi. Dalam hidup itu kan kita nggak boleh selalu di titik yang sama. Kita harus mau belajar dan kita harus mau tahu juga kenapa hal yang dulu tuh nggak masuk akal buat kita. Sekarang kok kalau dilihat dengan pandangan mata lain, dengan hal yang dengan distance yang cukup, itu bisa membuat kita justru lebih. Makanya buat aku sekarang acting itu karena aku tahu kenapa dulu nggak mau. Karena takut jadi ridiculous gitu loh. Aku nggak mau malu-maluin diri sendiri. Dan pada saat itu mungkin yang ditawarin ke aku juga bukan sesuatu yang tepat. Karena mereka mungkin hanya mencari orang Asia atau whatever. Kita tuh nggak tahu perjalanan hidup punya banyak rahasia. Timingnya kadang memang. Timing, ya itu God's timing is the best, right? Dan itu yang kadang kita nggak ngerasa bahwa mungkin dulu kita nolak
karena memang mungkin itu bukan jalannya, belum saatnya. Oke, hari ini saya interview apa belajar filosofi sih? Mbak, oke, kalau kita lihat endurance, ini kan seorang musisi harus, ya tadi kalau dari ceritanya Mbak Anggun, nggak gampang. Ada rentan waktu yang tidak setahun, 2 tahun, bahkan dekade. Ya. Support system seperti apa sih Mbak Anggun yang membuat endurance Mbak Anggun tetap berapi-api? Sebenarnya ya banyak lah, teman, keluarga tuh pasti. Tapi siapapun itu kan baliknya ke diri sendiri. Kalau kita tidak mau membantu diri sendiri, sebagaimana hebatnya orang di depan yang ngasih tahu kamu begini-gini, tetap aja kita nggak akan berubah kan, nggak akan bergerak. Jadi sebenarnya baliknya ke diri sih. Aku setiap kali kalau misalnya aku mencoba sesuatu ya, dan apakah itu gagal atau belum, sebenarnya bukan gagal sih, sukses yang tertunda. Jadi cara ngelihatnya tuh kita harus beda, ngelihat sesuatu tantangan untuk memberi kita tuh motivasi dan semangat. Ya belum, coba aja lagi. Dan aku selalu mikirin gini, setiap kali kalau ngerasa down, jangan lupa kenapa kamu mau menjalankan ini pada awalnya. Jadi ketika Mbak Anggun mulai, terus ada turbulence dikit-dikit, bukan makin down tapi makin wise, makin baik. Justru itu yang kesannya tuh kayak pelari maraton. Lari maraton kan pasti ada juaranya. Terus ada juga dong yang nomor berapa yang kelarnya tuh maraton kan panjang ya. Panjang.